saksi peserta pemilu tidak boleh ketika duduk di TPS sebagai saksi kemudian memakai pakaian atribut peserta pemilu atau yang menandakan, mencirikan sebagai identitas dari peserta pemilu sendiri, itu sebagai bagian dari larangan. Saya kira itu dalam rangka untuk menciptakan bahwa betul pemilih ini murni sesuai nuraninya dan tidak rasa intimidasi dan sebagainya. Bung Apan, kita tahan terlebih dahulu, kita lihat bagaimana proses pencoblosan dari Profesor Mahfud MD di Sleman, Yogyakarta, tempat beliau menyalurkan suaranya pada hari ini. Iya. Ya, ini untuk kertas suara baru saja diambil ya. Keluar untuk dari segelnya begitu ya, dari amplopnya ya, ditunjukkan kepada petugas dan warga yang ada di sana. Calon wakil presiden dari Partai Perindo nomor urut 3. Kertas suara calon presiden dan wakil presiden. Bukti ya, masih bersih, masih tidak ada yang rusak. Ya. Ini hanya calon wakil presiden yang boleh begini. Kalau masyarakat umum nggak perlu lah. Nggak perlu ya, langsung aja ya Bu. Karena ini ada kebutuhan untuk publik ya. Betul. Iya, ini rupanya Prof. Mahfud MD merupakan orang pertama mungkin ya yang ada di TPS memberikan suaranya di Sleman, Yogyakarta ini. Kira-kira coblos nomor berapa ya, Prof. Mahfud? Pakai ditanya Arlisa. Oh, ini Ibu sama juga melakukan. Iya. Bukti belum bahwa dicoblos. Bapak Raihan Akbar. Ya pemirsa, di layar televisi Anda di sebelah kiri, ini merupakan kondisi terkini di kediaman Ganjar Pranowo. Kami mendapatkan informasi bahwa Pak Ganjar ini sedang menuju ke lokasi TPS Ya, Gede. tempat pemungutan suara di Semarang, Jawa Tengah. Di Semarang, Jawa Tengah. Rupanya ini mungkin agak jauh lokasi tempat pemungutan suaranya, sehingga Pak Ganjar harus naik kendaraan, naik mobil. Kalau Prof. Mahfud MD tadi jalan kaki seperti jalan kaki bersama keluarga, rupanya cukup dekat mungkin ya. TPS nomor 106 Padukuhan. Tadi, nah sementara itu di sebelah kiri ini ada calon wakil presiden nomor urut Mas 1, Muhaimin Iskandar juga serta istri memberikan suaranya di TPS, sebelumnya berfoto bersama. Tapi ini sebelum coblos ya, kalau sudah coblos, ya, ntar fotonya dikasih nggak Pak ke Bansos? Enggak ya? Kalau sudah pasti kelihatan tinta di Ini jari. kayaknya yang ditunjukkan ini surat undangan ini. Surat undangannya. Surat undangannya ya, oke. Prof. Mahfud ini sepertinya tengah membuka lebar surat suara sekali. Ini kan DPR RI ya? Legislatif DPR RI. ya. Ini yang seringkali menyulitkan di bilik suara yang cukup sempit dengan kertas yang cukup sangat lebar dan pilihannya juga sangat banyak. Bisa membingungkan bagi beberapa orang. Ini ada keluhan juga dari warga masyarakat kemarin yang kebingungan untuk mencoblos. Karena kertasnya terlalu lebar. Betul. Kertasnya juga terlalu lebar. Tapi semoga saja itu bukan menjadi halangan. Dan bukan menjadi alasan mereka untuk tidak menggunakan hak pilih mereka sendiri pada hari ini, Gede. Oke, kita lanjutkan lagi dialognya mungkin ke Mas Gun Gun mungkin ya? Mas Gun Gun lagi. Mas Gun Gun, sebenarnya dari kita lihat elektabilitas para capres-cawapres jelang hari H ini juga kan masih dinamis ya. Apakah
apakah nantinya dari elektabilitas dari lembaga survei itu bisa dikatakan akan sama dengan nanti hasil quick count pada hari ini? Ya, kalau bicara elektabilitas dengan quick count kan dua hal yang berbeda ya. Kalau elektabilitas survei-survei persepsi pra hari H itu memprediksi. Kalau quick count sebenarnya kan basisnya adalah suara yang sudah ada dan dihitung cepat berdasarkan sampling. Saya melihat ya tidak mungkin tidak persis sama ya, meskipun apakah sesuai dengan margin of error-nya atau tidak. Nah, itu yang kemudian jadi pertaruhan banyak lembaga survei. Kalau misalnya lembaga survei itu mengalami kesalahan yang sebut aja persentasenya gapnya terlalu jauh, itu menunjukkan kredibilitas lembaga survei yang bersangkutan itu tanda tanya tuh. Begini, peneliti itu boleh salah, tapi dia tidak boleh bohong. Ya. Kan intinya itu. Kalau peneliti sudah berbohong dengan produk hasil surveinya karena misalnya mekanisme non akademik, sebut aja misalnya karena dibayar untuk kemudian sebut aja mengeluarkan data tertentu, nah di situ problemnya. Jadi begini, satu pendekatan ilmiah itu kan sebenarnya bisa diverifikasi oleh riset yang sama, oleh lembaga yang sama dengan model responden di tempat atau di lokasi-lokasi yang sama, itu namanya longitudinal, ya kan? Itu bisa diuji dari misalnya survei bulan X, Y, Z begitu ya. Itu apakah kemudian naik atau misalnya menurun gitu, Arlista, atau diverifikasi oleh lembaga yang lain. Nah sekarang pertanyaan Arlista tuh menarik karena ini sekarang sudah akan memasuki satu tahapan penting pasca pencoblosan, itu adalah penghitungan, dan tentu juga iNews ya seperti kita di sini nanti akan ada quick count ya. Nah proses quick count itu sekali lagi adalah tidak kemudian simpulannya dia pasti pemenang, tetapi sifatnya sementara, pemenang sementara berdasarkan quick count. Itu juga penting dikasih tahu ke halayak. Kenapa? Karena nanti pemenang yang definitif itu sumbernya adalah lembaga otoritatif, yaitu KPU.